Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaima, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sigi. Saya dari SDN 4 Kalukubula. Kali ini saya berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada modul 1.4 Budaya Positif TABE. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sigi akan berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada modul 1.4 Budaya Positif. Nah, ini budaya positif. Saya pada budaya positif salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang terdiri, yang mana lingkungan itu adalah seluruh warga sekolah. Kita saling mendukung, kemudian saling belajar, bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Ya, harapannya seperti itu. Sehingga dari karakter ini, pembiasaan yang kita lakukan akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, bisa kita lihat bahwa di sekolah kita sudah ada beberapa budaya positif yang sudah mulai. Dari dahulu kita sudah mulai. Nah, itu kita terus lakukan. Harus continue, harus konsisten. Tidak boleh terputus. Kecuali kemarin pada saat pandemi, nah, kita untuk budayakan 3S ini, senyum, salam, dan salim ini mungkin terputus karena itu tadi, karena sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Namun saat ini kita sudah mulai menggalakkan kembali kebiasaan positif yang sudah kita bangun dari dahulu. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian pada budaya positif ini, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu saat ini kita sudah dihadapkan dengan era digitalisasi, di mana pada era digitalisasi ini juga kita dihadapkan dengan perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Nah, kita tahu bahwa pada kurikulum merdeka itu pembelajaran pun juga berubah, paradigma kita pun harus kita rubah, bergeser. Nah, bahwa anak-anak segera siapkan diri belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Ya. Bahwa pada pembelajaran ya. Kemudian yang kita tahu pada kurikulum merdeka terdapat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita melihat bahwa sekarang pada kurikulum merdeka di mana pembelajaran itu semua berpusat pada
pada murid. Semua berpusat pada murid. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan hal itu, bahwa di sini ada beberapa catatan yang saya buat, di mana jika kita mau melakukan perubahan yang positif, maka mulailah dari diri kita sendiri. Seperti karena kita sebagai seorang pendidik adalah digugu dan ditiru sebagai contoh teladan bagi murid kita. Kemudian pada pembelajaran paradigma baru saat ini juga, di mana kita harus menerapkan disiplin positif itu salah satu hal yang penting. Apalagi saya sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana menciptakan iklim sekolah yang dimana kita itu harus menghilangkan rasa takut, memberikan rasa nyaman kepada murid pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, seperti itu. Sehingga mereka merasa aman, nyaman ketika berada di sekolah. Karena sejatinya sekolah itu adalah rumah kedua. Rumah kedua bagi murid kita. Nah, ini kemudian walaupun penuh dengan godaan, ya, utamanya ini terkait dengan bagaimana pembiasaan baik tadi, kita memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita akan tetap dipertahankan. Demikian juga budaya positif akan bisa dilakukan kalau seorang guru bisa konsisten memberikan contoh positif pada murid dan lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Kuncinya dari budaya positif, penerapan dalam disiplin positif itu adalah kuncinya konsistensi dan kontinu, harus terus dilakukan sehingga hal baik itu akan selalu tumbuh dan menjadi motivasi dalam diri anak. Seperti itu. Dan membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi ini pengantar untuk seperti apa itu budaya positif, bahwa anak yang memiliki atau yang melakukan kesalahan itu berarti anak itu ada kebutuhan yang perlu dia penuhi. Seperti itu. Nanti setelahnya akan saya lanjutkan. Nah, di sini ini yang telah saya pelajari dari modul pada modul 1 ini, baru modul 1. Di akhir modul 1 ada 4. Pada modul 1 itu ada 4. 1.1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut KHD atau Bapak Pendidikan kita, bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar yang kita lakukan dengan cara menuntun. Jadi kita tuntun itu murid. Seperti itu. Kita tuntun sesuai dengan potensinya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kodrat yang ada pada anak tersebut. Jadi bukan kita memaksakan kehendak kita kepada murid, tetapi kita yang harus menuntun mereka sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, itu harapannya nanti murid di masa depan adalah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi, dengan adanya pemikiran apa yang disampaikan oleh KHD, nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, dan kita kuatkan lagi melalui budaya positif di sekolah, akan menghasilkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini pada budaya positif ada beberapa konsep inti. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada 6 materi yang kami pelajari pada budaya positif ini. Kemudian ada itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, kemarin kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, hari ini
Saat ini nanti kita akan membuat bagaimana keyakinan sekolah kita. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua yang akan saya sampaikan sebentar. Ini yang akan saya sampaikan. Nah ini, teori kontrol. Saya awali dulu dengan teori kontrol. Bahwa pada teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, menurut Dr. William Glaser, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid kita. Nah, seperti itu. Artinya bahwa murid itu memegang kendali apa yang dia mau lakukan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Seperti itu. Kemudian di sini penjelasannya bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti itu. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa anak ketika melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan yang dia penuhi. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata menurut Dr. William Glaser bahwa ketika kita memberikan penguatan kepada murid kita itu tidak efektif dan tidak ada manfaatnya. Mengapa? Bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi ketika kita memberikan hadiah seperti itu, kita memberikan adalah bentuk kontrol kita kepada murid kita. Nanti sebentar saya gambarkan secara lebih jelas. Saya pakai batakan dulu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Nah, seperti itu. Biasanya kita menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid kita. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Contohnya pada biasanya kalimat kita sampaikan, ibu begini, bahwa biasanya seperti nanti sebentar. Nah, ini. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan, nah itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan begitu. Seperti itu. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa untuk menerapkan disiplin positif, menurut Dr. William Glaser bahwa menyatakan bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Kemudian dengan memberikan hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk menumbuhkan disiplin positif pada anak. Seperti itu. Karena efek yang terjadi itu hanya sekejap dan merusak hubungan sosial emosional anak. Jadi bisa jadi anak tersebut ketika kita memberikan penghargaan
atau memberikan hadiah akan mempengaruhi guru lain. Dia tidak akan mau dengan guru lain, dia mau dengan guru itu saja. Karena guru tersebut selalu memberikan penghargaan kepada dia, kepada anak tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus bertugas sebagai seorang manajer. Manajer itu apa? Kita harus membimbing dia melalui keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang telah kita lakukan sebelumnya, itu kita arahkan ke situ. Sehingga nanti metodenya sebentar saya ini, karena ini kegiatan ini bersambung. Jadi seperti itu. Jadi saya sampaikan dulu teorinya. Nah ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengambil peran manajer dalam penanganan murid yang bermasalah dan membimbing mereka sesuai dengan konsep restitusi. Nah ini tadi, kalau kita memberikan hukuman atau penghargaan, ada pengaruh jangka panjang dan ada jangka pendeknya. Nah, jangka panjang dan jangka pendek ketika kita memberikan penghargaan adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nah, seperti itu, termasuk anak. Ketika kita memberikan hadiah secara terus-menerus, maka anak tersebut akan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia akan bergantung pada guru tersebut. Serta tentunya hal ini akan menghilangkan motivasi dia melakukan sesuatu dan menghilangkan kreativitas dia untuk berkarya. Karena dengan tindakan seperti itu. Nah ini. Kemudian melalui hukuman dan penghargaan, menurut William Gazer bahwa penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, dan penghargaan dapat mematikan kreativitas. Seperti itu. Ayo. Di sini motivasi dalam diri. Nah, di sini saya menuliskan catatan di sini bahwa saat seorang anak belajar untuk pertama kali, ini kelas 1 yang biasanya nampak, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira. Ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, hal inilah yang disebut dengan motivasi dalam diri anak. Kan biasa itu, apalagi kelas 1. Tadinya tidak tahu, ketika dia tahu luar biasa senangnya dia sampaikan kepada kita, dan kita bisa lihat dengan ekspresi dia, melalui tatapan mata dia, melalui kegembiraan yang dia munculkan. Nah, kita bisa lihat itu. Nah, inilah yang akan kita gali pada anak, seperti itu. Nah, ini motivasi dalam diri ini yang harus kita munculkan pada setiap individu anak, seperti itu. Nah, ini ada teori motivasi pada manusia, terlebih juga pada anak. Jadi pada motivasi itu ada 3. Motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Seperti itu. Jadi orang ketika melakukan sesuatu itu pasti memiliki motivasi. Nah, sebagai seorang guru, kita akan melakukan atau memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak, seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya.
bahwa ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi sebaiknya kita hilangkan bahwa kita memberikan hukuman kepada anak ketika anak melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kita. Jadi kita perlu hindari itu, memberikan hukuman. Kemudian dengan memberikan imbalan. Ini sebaiknya juga kita tidak perlu melakukan hal ini. Kenapa? Karena orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Kan begitu. Ketika kita suruh anak-anak, pergi beli dulu ini, nanti kamu kasih. Itu kan dia, apa untuk saya ibu guru? Seperti itu. Ini sebaiknya harus kita hindari. Seperti itu. Kemudian orang yang melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ini adalah bagian dari motivasi eksternal, karena melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, seperti itu. Kemudian kalau motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu menghargai diri sendiri, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia melakukannya karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Dia ingin menjadi orang yang patuh terhadap gurunya. Dia ingin menjadi orang yang hormat kepada temannya. Seperti itu. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, ini tentunya untuk mencapai motivasi ini perlu adanya keyakinan kelas yang harus kita buat pada kelas masing-masing. Seperti itu. Kalau kita di sekolah, tentunya kita membuat keyakinan sekolah. Nah, ini tadi, ini berlanjut terkait dengan motivasi. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena ada hal yang ingin dia penuhi, ada kebutuhan yang dia tidak dapatkan di luar. Misalnya, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya ada kasus anak memakan bekal temannya. Kenapa? Berarti karena dia rasa lapar, tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Nah, itu kita harus cari tahu dulu apa masalahnya, kenapa dia makan bekal temannya. Bukan langsung memberikan hukuman atau langsung, itu seperti itu. Nah, sebaiknya itu kita harus hindari. Karena anak melakukan sesuatu karena memiliki motivasi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya karena dia lapar. Nah, itu. Kemudian ada anak yang suka mengganggu temannya. Ini kebutuhan dasar yang dia penuhi itu berarti dia butuh perhatian. Berarti kebutuhan dasar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang harus kita perlu pahami ke anak-anak. Seperti itu. Kemudian ada anak butuh bebas. Biasanya ada anak tidak suka belajar kalau dikurung di dalam sini, di dalam kelas. Ibu guru, kita belajar di luar jam. Nah, seperti itu. Berarti ini anak ini butuh yang namanya kebebasan. Kemudian butuh dilihat dari gaya belajarnya, mungkin dia agak berbeda dari temannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada anak kebutuhan dasar yang lain adalah kesenangan, ingin mendapatkan kesenangan. Kemudian yang terakhir ingin mendapatkan penguasaan. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi saya sampaikan terkait dengan hal itu tadi, kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang guru, ada posisi kontrol yang harus kita lakukan. Nah, bisa dilihat di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol penghukum.
Biasanya kita anak-anak terlambat kita langsung kasih hukum, lari di halaman sekolah 10 kali, 10 kali, iya, 10 kali putaran. Nah itu kan tipe guru yang seperti ini adalah tipe guru yang penghukum. Kemudian ada guru yang pembuat rasa bersalah, seperti itu. Kemudian ada guru yang seperti teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer. Nah, harapannya dari kelima posisi kontrol guru ini, itu guru kita harus kepada posisi manajer. Nah, seperti apa itu posisi kontrol manajer? Saya kasih sebentar kasusnya. Saya sampaikan dulu teorinya. Nah ini, restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi juga merupakan proses dialog yang kita lakukan, baik itu guru maupun orang tua, sehingga harapannya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan restitusi, kita melakukan dialog, kita memanggil murid yang bermasalah itu, ya, memanggil murid yang bermasalah itu karena kita mau memandirikan dia dan kita mau dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah ini juga teorinya menurut dosen 2004, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan memberikan hukuman, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia menyadari kesalahan dia dari dalam dirinya sendiri berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Sehingga untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Nah, pada restitusi ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang ini. Nah ini, ketika ada sebuah masalah, kita harus panggil. Kemarin saya melakukan contoh pada kelas 6. Pada kelas 6 itu yang saya panggil itu Alif dan Vanessa. Jadi pada saat menulis Vanessa, Alif ini dia sontong tangannya ini Vanessa. Kemudian tulisannya Vanessa ini tercoret. Jadi timbul masalah baru. Vanessa berkata kasar pada Alif. Seperti itu. Nah, dua orang ini saya panggil kemarin. Saya selesaikan dengan restitusi ini, dengan segitiga restitusi. Nah, pada kegiatan menstabilkan identitas, pada tahap menstabilkan identitas, saya tanyakan itu, apa yang Alif, apa yang telah kamu lakukan pada Vanessa? Nah, itu bagian dari menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu kronologinya. Kemudian selanjutnya, setelah kita tanyakan identitas, apa permasalahannya, kita tanyakan itu, kita validasi tindakan yang salah. Apakah benar ibu dengar dari wali kelasmu bahwa kamu melakukan hal ini bukan hanya sekali, tapi sudah beberapa kali? Apakah benar itu? Nah, itu kita tanyakan itu kepada Alif tadi. Oh iya benar Bu. Jadi saya tanyakan lagi, sudah berapa kali? Sudah 3 kali. Menurut kamu tindakan kamu itu benar atau salah? Salah Bu. Jadi sebaiknya sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang harus kamu lakukan?
Ya, meminta maaf, Bu. Nah, saya sampaikan lagi, meminta maaf itu tidak cukup. Bagaimana kamu bisa tidak melakukannya lagi ke depan? Dia bilang, Alif sampaikan kepada saya kemarin, saya berjanji, Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya siap menerima konsekuensi dari apa yang Ibu lakukan ketika nanti saya akan mengulangi perihal hal yang sama. Nah, dari cara inilah kita memunculkan motivasi diri anak dalam diri anak. Jadi bukan karena kita memberikan penghargaan, bukan karena kita memberikan hukuman, tetapi kita memberikan penguatan kepada mereka. Kita memberikan, kita menangani masalah mereka menggunakan restitusi ini. Makanya disebut dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Misalnya, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita harus bagaimana? Harus saling hormat, menghormati terhadap teman dan juga guru. Nah, itu kamu ingat. Kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, ini kan kita ini mau memunculkan motivasi dalam diri anak, motivasi intrinsik agar dia dapat menyadari kesalahan dia, seperti itu. Makanya disebut dengan segitiga restitusi. Ini tadi sudah, ini tadi menstabilkan identitas. Nah, ini contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya, pada kita menyelesaikan masalah tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun pernah melakukan hal itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah contoh kata-kata yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak ketika melakukan sesuatu hal yang kurang baik, nah, tentunya berarti anak tersebut ingin memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, kemudian contoh kalimat yang dapat kita gunakan pada validasi tindakan yang salah adalah, kamu tentu punya alasan, bukan, mengapa melakukan hal itu. Jadi kita dengarkan apa alasan yang Alif sehingga dia melakukan hal itu. Kemudian berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada bagian terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita melakukan sesuatu memiliki motivasi intrinsik. Contoh pada kalimat, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika terus melakukan seperti itu, ketika terus kamu mengaku temanmu, apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi mulai dari bahasa itu yang kita katakan secara otomatis mereka murid ini kita mau menggali motivasi yang ada dalam diri anak tersebut, seperti itu. Jadi pada restitusi, sebuah masalah yang ditangani dengan menggunakan restitusi, kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita mencari jalan keluar. Kita menganalisa kebutuhan dasar apa
apa yang belum terpenuhi pada anak tersebut. Karena setiap perilaku negatif yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Kemudian kita bisa membuat keyakinan pada kelas kita bukan peraturan yang dibuat dari satu sisi, melainkan sebuah keyakinan kelas yang telah disetujui oleh seluruh murid. Nah, sekarang saya tanyakan, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, silakan Ibu. Karena kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Sedangkan aturan biasanya hanya guru yang. Iya. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini seperti yang sudah disampaikan tadi sama Ibu guru kita, Ibu Guru Nuryatin, bahwa keyakinan kelas ini kesepakatan bersama antara guru dan murid dan rekan sejawat lainnya dan semuanya yang ada di kelas itu atau yang ada di sekolah itu. Apa yang kita yakini benar, apa yang kita anggap benar itu yang kita buat. Dan sebaiknya ketika kita membuat keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu seperti apa? Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi sebaiknya ketika kita membuat keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Seperti itu. Itu bedanya dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu hanya sepihak, hanya sekolah saja yang membuat peraturan itu. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kita sepakati bersama itu. Apa yang menurut kita benar, itu yang kita sepakati. Kemudian dari keyakinan kelas ini tentunya apabila ada hal-hal anak, misalnya anak itu melanggar, tentunya ada konsekuensi yang dibuat. Nah, pada keyakinan kelas kita pun membuat konsekuensinya supaya anak belajar untuk bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada kasus terkait dengan posisi kontrol guru. Ini ada kasus Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, kata Bu Dani. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Nah, kemudian Bu Dani berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali tunggu dulu, ini saya cari dulu anunya. Nah, ini tidak terbaca di tampilan ini. Lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Gitu. Di sini tadi tidak tampil, makanya tidak muncul. Nah ini. Di sini tadi tidak muncul di bawahnya. Nah, next. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh
dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Nah, itu saja dia bilang, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Seperti itu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Kemudian berdasarkan kasus tadi, dari kasus ini tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut ibu-ibu yang ada di sini, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Karena tadi kan saya sudah menyampaikan ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol pemantau, dan ada posisi kontrol manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol mana yang dilakukan oleh Ibu Dani? Ada yang bisa? Ya, posisi kontrol apa yang kira-kira sesuai dengan kasus ini? Manajer. Ada yang lain? Ada yang lain? Rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Nah, ini supaya ini saya kasih gambaran kasus begini supaya seperti ini. Ternyata saya di posisi seperti ini. Ya, kira-kira posisi apa pada kasus tersebut? Mari kita lihat jawabannya. Nah, posisi kontrol pada kasus tersebut yang sudah saya bacakan tadi itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah dan teman. Di manakah itu? Pada kalimat yang mana? Perhatikan. Di situ ada ibu guru, ibu siapa tadi sudah? Kemudian ada Fajar. Ayo Fajar. Tadi ibu guru menyampaikan, ayo Fajar. Makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, ini yang warna pink itu posisi kontrol apa? Hah? Ayo belajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Teman. Nah, kalau kita kan teman seperti itu. Kemudian di sini hal ini terlihat dari pernyataan, "Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya?" Nah, ini kalau yang bahasa begini, "Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Nah, ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah dari bahasa ibu guru tadi itu. Jadi guru tadi itu memposisikan diri sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Kemudian ibu gurunya, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Nah, itu bisa masuk pada kategori pemantau. Karena ibu guru tadi melihat Fajar uring-uringan. Jadi seperti itu. Kemudian membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau melihat sikap Fajar pada kasus
tadi bahwa Fajar ingin mendapatkan kasih sayang. Nah ini tadi, dengan membaca sikap Fajar, kebutuhan yang ingin dipenuhi Fajar adalah dia ingin diterima, mendapatkan kasih sayang dari guru dan temannya. Nah hal ini yang perlu kita lakukan di sekolah, kelas. Nah, ini penjelasannya. Fajar butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita melihat sikapnya Fajar, ingin diperhatikan oleh gurunya dan teman-temannya, dan bisa jadi hal ini berlanjut, tentunya akan ada pemanggilan orang tua yang dilakukan oleh guru agar orang tua lebih memberikan perhatian kepada Fajar karena kasus yang ia lakukan. Nah ini semua yang dimaksud, sehingga kita mau menciptakan budaya positif, kebiasaan-kebiasaan positif. Olehnya kita perlu pahami seperti apa itu, kita berada pada posisi mana. Dan setiap anak melakukan sesuatu pasti ada hal yang melatar belakangi kenapa dia melakukan hal itu. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus menggunakan restitusi. Seperti itu. Kemudian, nah ini, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Nah, di sini ketika kita menjadi posisi pemantau, maka sebagai seorang guru, pertanyaan pertama yang dapat kita ajukan adalah, apakah Ananda Fajar tahu tentang peraturan tata tertib di sekolah kita? Seperti itu. Apakah Fajar, kamu tahu kan peraturan atau keyakinan kelas di kelas kita? Fajar tahu kan konsekuensi apa yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Kemudian, ya, untuk dapat memahami pelajaran dan mendapatkan nilai atas soal yang Ibu berikan, kamu harus memasukkan pekerjaan kamu. Ibu tunggu. Itu. Seperti itu. Untuk ketika kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol pemantau. Nah ini, selanjutnya, ini yang saya buat. Apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, sebagai seorang kepala sekolah, saya akan memanggil Ibu Dani, ibu gurunya Fajar, dan mengajak diskusi tentang apa yang telah dilakukan Fajar. Jadi kita panggil, kemudian kita berterima kasih kepada Ibu Dani yang telah memberikan perhatian kepada Fajar. Itu. Kemudian melakukan observasi dan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan Fajar agar dapat aktif dalam pembelajaran di kelas. Misalnya, kebutuhan mungkin dia butuh air minum di dalam kelas. Kita siapkan air minum. Seperti itu, supaya Fajar ini tidak keluar masuk minta air minum di luar.
atau mau sedikit-sedikit keluar beli minuman. Nah, kalau ada air minum di dalam kelas, nah ini bagian dari tugas dari bagaimana sekolah itu memberikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman ketika mereka berada di lingkungan sekolah ataupun berada di dalam kelas, seperti itu. Kemudian memberikan saran dan masukan kepada Ibu Dani bahwa seorang guru dalam menangani kasus yang terjadi pada anak harus bertindak sebagai fasilitator dan mengatur keperluan murid sesuai dengan karakteristik mereka, melihat apakah penerapan hukuman dapat berpihak pada murid, memerdekakan murid, memandirikan murid, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, inilah cita-cita yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa guru di sekolah harusnya memberikan pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat zaman di sini berarti terkait guru harus adaptif. Kalau perkembangan teknologi saat ini digitalisasi, berarti kita juga harus beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, itu maksudnya. Seperti itu. Jadi itu tadi poin-poin penting yang saya sampaikan terkait dengan budaya positif yang ada dalam budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita lanjut untuk membuat keyakinan keyakinan sekolah, apakah ada hal-hal yang ingin kita diskusikan? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya. Ada? Iya. Mungkin ada kasus yang terjadi di kelas, ya, perlu kita diskusikan sama-sama bagaimana, seperti apa penyelesaiannya. Nah, mumpung kita juga ada Ibu pengawas. Iya. Ada? Tidak ada? Bagaimana ibu-ibu? Ibu kelas 5 bagaimana? Ibu guru kelas 1, guru agama, Ibu Beatrice, guru kelas. Artinya di luar dari konteks apa yang saya sampaikan boleh juga. Kita mumpung ada Ibu pengawas. Seperti itu. Ya. Kalau tidak ada, bisakah satu orang memberikan refleksi terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi? Silakan. Ya, apa yang Ibu dapatkan tadi, saya ingin mendapatkan umpan balik dari ibu-ibu yang ada di sini. Ya. Kalau tidak ada berarti tidak paham ya. Ya, refleksi itu apa yang Ibu sudah dapatkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan. Apakah materi yang saya sampaikan seperti apa atau bagaimana? Ya, silakan Ibu.
Silakan angkat tangannya. Ya, Ibu guru kelas 4. Kita kan sekarang membuat kesepakatan sekolah ya. Kalau kita membuat kesepakatan Keyakinan. kelas, apa yang kita dapatkan aturan bukan ya, yang disepakati dalam kelas itu, mungkin itulah yang kita dapatkan dalam tapi menurut sekarang kalau saya lihat masih kalau minat anak-anak masih kurang terhadap ya, walaupun kita sampaikan jangan membuang sampah sembarangan tapi masih juga ya bahkan di dalam lunch meja itu setiap kali pulang selalu kita ngomong perhatian anak membuang sampah di dalam kelas ya jangan untuk yang itu seperti apa yang kita harapkan ke depan. Iya. Masih ada lagi? Iya, silakan Ibu. Maju ke depan, Jo. Iya, atau berdiri. Ya, berdiri saja supaya kelihatan yang pertanyaan. Kepada saya, tadi kan Ibu menyampaikan refleksinya ya, dari materi tadi tentang budaya positif, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil di situ, yaitu mengenai budaya positif. Dan saya merasa senang sekali bisa menambah pengalaman lagi dari apa yang bisa saya harapkan untuk kedepannya kepada anak-anak kita, yaitu untuk pembelajaran berpusat pada murid. Mungkin itu refleksi saya Bu. Dan saya lebih semangat lagi dengan adanya materi tadi yang disampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, masih ada? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas implementasi yang telah diberikan kepada kami tentang budaya positif. Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam kelas itu cara pembelajaran masih masih seperti dikatakan kalau yang kita lakukan sekarang dengan yang hal-hal tadi masih banyak hal-hal yang perlu lebih ditingkatkan lagi. Khususnya bagi kami sebagai wali kelas dalam menangani kasus-kasus yang kami alami sendiri di dalam kelas dengan murid. Ya. Biasanya guru itu banyak pemberlakuan dirinya sebagai penghukum. Iya. Hukuman itu Memberi hukum. ya, cara memberi hukuman itu sebenarnya salah. Ya, jadi dengan pemaparan tadi kami banyak memberi mengambil suatu hikmah dari pemaparan ibu agar supaya ke depannya kami lebih baik lagi. Ya, dan lebih memperlakukan siswa itu sebagai apa? Memperlakukan siswa itu baik sebagai teman maupun sebagai peserta didik yang harus kami didik dan ajar. Ya, karena mendidik dengan mengajar itu tidak sama. Ya, jadi kita itu harus ada mendidik, ada juga mengajar. Ya. Jadi demikian yang kami sampaikan kepada ibu saya sekali lagi. Baik. Terima kasih. Masih ada? Iya, silakan. Iya, silakan Ibu. Saya tadi tertarik dengan kasusnya Ibu Dani. Iya, dengan Fajar. mungkin sebelumnya saya minta maaf. Mungkin selama ini saya bicara mungkin saya mengajarnya saya melakukan hal seperti itu. Kalau di kelas 1 sudah dikasih tahu tolong jangan
Masih ada sebelum saya tanggapi sedikit? Iya. Baik, saya menanggapi dulu dari Ibu Zaima. Kemarin itu kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang sebentar nanti dari keyakinan kelas itu yang akan kita tuangkan menjadi keyakinan sekolah kita, yang mana diambil dari nilai-nilai yang kita yakini benar. Jadi tentunya nilai-nilai ini adalah sesuai dengan nilai yang kita harapkan pada murid-murid kita, yaitu murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi di dunia ini ada banyak sekali nilai kebaikan, tetapi kalau untuk pendidikan yang kita yakini sampai dengan saat ini itu adalah sesuai dengan perubahan kurikulum kita, kurikulum merdeka, yaitu bagaimana kita memimpikan murid-murid yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Murid-murid yang memiliki sifat gotong royong, murid-murid yang memiliki berkebinekaan global, murid-murid yang bisa mandiri, murid-murid yang kreatif, murid-murid yang bisa bernalar kritis. Nah, inilah yang kita harapkan dari murid-murid kita. Nah, sebentar nanti terkait dengan hal itu dari visi murid kita. Kemarin kan kita sudah membahas visi sekolah ya, mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, begitupun ketika kita membuat keyakinan sekolah, acuannya sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan-keyakinan seperti apa nanti yang kita buat sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Nah, adapun hal-hal yang misalnya ada anak yang sudah disampaikan berkali-kali tetap juga tidak mengindahkan apa yang sudah kita lakukan, mari kita selesaikan dengan restitusi tadi. Kita panggil anak tersebut, kita gali kenapa sampai dia melakukan terus-menerus hal itu. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kemarin saya mengundang 2 anak karena mendapatkan laporan dari guru kelas 6-nya bahwa Alif ini sudah seringkali mengganggu temannya di kelas. Nah, ketika dia ganggu temannya, ternyata Vanessa ini muncul masalah baru. Dia diganggu, dia mengucapkan kata kasar. Nah, ini kan yang perlu kita harus selesaikan. Tidak boleh kita biarkan persoalan ini. Bahkan sampai dengan saat ini ada anak-anak yang mengatakan kata-kata kotor seperti itu. Jadi ini perlu penyelesaian dengan menggunakan restitusi tadi. Nah, seperti itu. Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar? Oh, keyakinan kelas membuang sampah sembarangan. Itu kan terkait dengan kebersihan. Jadi bagaimana cara kamu supaya kamu tidak membuang? Saya akan melakukan, ya. Saya meminta maaf. Nah, ketika anak ini mengatakan akan meminta maaf dan melakukan tindakan yang apa nanti yang akan dia lakukan, kita sudah mulai memunculkan motivasi dalam diri anak, memberikan kesadaran pada diri dia bahwa apa tindakan yang dia lakukan itu salah. Nah, kita mau kembalikan kemana sesuai kita arahkan ke keyakinan kelas. Apa yang telah kamu langgar? Oh, saya membuang sampah, Bu, atau saya tidak menghormati teman Ibu. Nah, setelah itu bagaimana cara kamu menyelesaikan atau bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Hal inilah yang harus kita lakukan. Jadi permasalahan kalau kita menerapkan restitusi tadi, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan seperti itu. Dengan memposisikan kita sebagai seorang manajer. Jangan ketika kita mendapatkan persoalan seperti itu kita langsung memberikan hukuman kepada murid. Nah, itu lagi tadi, kembali lagi kita
kita ini menjadi guru sebagai guru seperti apa? Posisi kita sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Nah, sebaiknya kita menjadi guru sebagai dengan posisi manajer. Seperti itu tadi. Terkait dengan pernyataan refleksi dari Ibu Yudrin, Ibu Beatrice, dan Ibu Rawiyah, saya sangat berterima kasih. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh ibu-ibu semua. Dan alhamdulillah hal itu pula lah yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Jadi luar biasa ilmunya. Dahulu saya bercerita sedikit Ibu, barangkali dahulunya motivasi saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini sebenarnya adalah ingin mendapatkan NRKS, nomor registrasi kepala sekolah. Karena aturannya sekarang itu seorang kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, melalui sertifikat guru penggerak juga kepala sekolah memiliki NRKS, seperti itu. Jadi itu motivasi saya awalnya. Tetapi ketika saya masuk mengikuti pendidikan guru penggerak, luar biasa ilmu yang saya dapatkan. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini banyak yang masih kurang tepat dan masih banyak yang sangat-sangat di luar dari semestinya. Seperti itu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa budaya positif itu adalah memulai dari diri sendiri. Saya berupaya mulai dari diri saya sendiri, memberikan hal-hal positif yang bisa saya lakukan sehingga dapat memberikan pengaruh positif juga kepada rekan-rekan guru saya yang ada di sini. Itu yang artinya seperti kata Ki Hajar Dewantoro bahwa guru itu adalah seperti petani. Petani itu dia hanya memperbaiki bagaimana itu kondisi yang ada pada tanah, memberikan pupuk. Itu tanaman itu adalah murid. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi subur, menghasilkan buah yang banyak, seperti itu. Jadi memberikan pupuk, memberikan pengairan yang cukup, kemudian menghindarkan dari gangguan serangan hama. Seperti itulah guru. Kita hanya dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensi anak tersebut. Jadi kalau anak itu ingin menjadi seperti ingin punya bakat apa, silakan biarkan saja. Saya mengutip seperti apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Gede, Pak Kadit kita, bahwa ada satu guru, beliau bercerita begini. Ada satu guru mengajar di dalam kelas, kondisinya kelasnya letter U. Dan anak-anak itu belajar, ada yang tidur, ada yang duduk, kursi itu jadi meja. Jadi itu meja bukan jadi kursi. Jadi ada yang duduk menulis di atas kursi, ada yang menulis di mejanya guru, ada yang menulis tidur-tiduran di lantai. Dibiarkan saja katanya. Katanya ditanya Pak Gede pada saat itu, kenapa kondisinya seperti ini? Beginilah gaya belajar mereka. Seperti inilah kurikulum merdeka. Seperti itu katanya. Karena kita mau sesuai dengan kondisi. Seperti itu. Jadi jangan kita harus begini, harus seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Tetapi yang bisa mengendalikan mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi tidak ada gunanya kita marah-marah di dalam kelas, tidak ada gunanya kita memberikan hukuman di dalam kelas. Yang bikin sakit kepalanya, yang itu bikin sakit kepala kita sendiri. Seperti itu. Jadi ikuti saja alurnya mereka. Kita hanya bisa menuntun potensi yang ada pada diri mereka. Nah, itu barangkali terkait dengan pernyataan dari refleksi dari Ibu Yul, Ibu Rawiyah, dan Ibu Beatrice tadi. Saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah sudi menyempatkan, memberikan waktunya untuk mendengarkan apa yang berpengalaman saya berbagi praktik baik terkait dengan budaya
Sebelum saya tutup, apakah masih ada? Iya. Iya, silakan Ibu. Kalau masih ada. Khususnya cara menerapkan ketertiban seperti dalam membina karakter mereka itu seperti sulit saya lakukan. Saya sudah lama menjadi guru, tetapi kali ini seperti sulit saya lakukan itu pembinaan karakter itu budaya positif, termasuk budaya positif itu bagaimana selalu mereka di dalam kelas itu menyebut-nyebut nama orang tua daripada teman-temannya. Di samping itu mereka berkelahi lagi gara-gara itu. Jadi itu selalu saya katakan bahwa jangan menyebut nama orang tua mereka. Apakah kau juga mau disebut nama orang tuamu? Tidak. Kau juga suka menyebut nama orang tuamu? Tidak. Kenapa dan kau buat kau sebut nama orang tuanya? Itu tidak boleh. Saya sudah berbagai metode yang saya lakukan. Besok buat lagi seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira jangan? Saya sudah bingung. Iya. Biasanya ibu sampai sana saya sudah suruh, ayo ke ruang kepala sekolah, pergi ke sana. Kalau kita begitu kami lakukan. Iya. Kira-kira itu saja. Ya. Baik. Masih ada atau bagaimana? Ya, silakan Ibu Sul. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih atas apa yang telah Ibu paparkan, karena selama ini saya mengajar masih menggunakan, kalau Ibu Thomas bilang, jadul zaman dulu. Jadi saya mau itu anak-anak tidak ada yang sementara saya mengajar tidak ada yang berkeliaran. Saya harus kasih dulu Kasih tenang dulu. Iya, kasih tenang dulu baru saya memberikan pelajaran. Tapi dengan adanya materi ini saya cukup paham memahami dan saya akan terapkan nanti di kelas. Iya, alhamdulillah. Iya, masih ada? Iya, Ibu Dian, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit sharing pengalaman saya di kelas-kelas kelas 1, kelas 4. Biasanya kalau kan Ibu bilang tadi, terserah mereka gayanya mereka bagaimana belajar. Bisa di kursi atau di lantai atau di kursi. Jadi kadang ada di kelas 4, dia bilang menulis tapi maunya menggambar terus. Apakah saya kasih begitu saja? Karena saya tanya maunya belajar apa nanti? Nah ini agama gambarnya sebentar. Tapi mereka tanggapi tidak tahu. Maunya menggambar saja. Iya. Ngomong capek. Iya. Jadi kayak saudara bingung saya sama bapaknya diminta nanti. Iya, betul. Nah, itu masalah kita bersama itu. Jadi masih ada? Iya, Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mengerti yang ditanyakan Ibu Dian tadi. Oh iya, silakan. Kalau saya mengikuti ini, kita sebenarnya ikut maunya Anak. anak. Jadi maunya menggambar, kasih lain. Saya maunya menulis atau membaca. Jadi kita berapa orang kita punya siswa itu di kelas itu kita bagi-bagi, oh ini maunya begini, ini maunya begini. Kalau misalnya zaman mulai main bola, tentu kita turun dulu ke sana. Jadi gimana sudah kita buat itu. Cuma itu yang saya. Oh iya, terima kasih Ibu Guru. Luar biasa hari ini, tepuk semangat dulu untuk kita semua. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi ibu-ibu guru semua, ibu guruku semua yang ada di sini, luar biasa. Ternyata saya mendapatkan respon yang luar biasa. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu Yulrin dan Ibu Hardianti dan juga Ibu Sulfia ya. Ibu Sulfia tadi refleksi ya.
ternyata alhamdulillah luar biasa. Jadi saya pun demikian Bapak Ibu-ibu. Saya kemarin terima materi ini luar biasa. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Saya seperti itu juga. Dan saya berupaya untuk bagaimana merubah cara pandang saya, berpikir saya, oh rupanya seperti ini seharusnya. Jadi itu terkait dengan pertanyaan tadi, kita kembali lagi kayak seperti pertanyaan Ibu Yudrin tadi, apakah Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Kalau seperti ini, seperti tadi Ibu Yudrin sampaikan tadi bahwa tetap saja terulang itu, baku gara-gara nama orang tua, itu terulang itu. Apakah kita kembali dulu? Apakah kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Jika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita buat itu dulu. Ketika kita sudah membuat kesepakatan bersama dengan murid kita terkait dengan kita harus saling menghargai, menghormati teman dan juga guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah itu yang perlu kita harus buat dalam keyakinan kelas, supaya kondisi-kondisi yang seperti ini itu bisa kita minimalisir. Ketika hal ini terjadi, kita kembali lagi kepada keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu ada konsekuensi ketika murid tersebut tidak melakukan, ketika murid tersebut melakukan hal itu, melakukan kesalahan itu, kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Seperti itu. Seperti tadi yang saya sudah contohkan, bahwa kemarin saya menyelesaikan murid, saya itu menggunakan restitusi. Saya panggil Alif, saya panggil Vanessa. Ketika Alif sondong tangannya Vanessa yang sementara menulis, tulisannya Vanessa kan tercoret. Akhirnya dengan tercoret bukunya dia kata-kata itu Alif, kurang ajar, setan. Seperti itu kan anak-anak sekarang itu kan begitu. Inilah yang kita selesaikan. Kita panggil, kita buat mereka menyadari apa yang sudah mereka lakukan, dan mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan itu ternyata salah. Seperti itu. Jadi saya pikir dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, kemudian dengan memposisikan kita sebagai posisi manajer, insya Allah hal seperti yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Yudri tadi tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Ibu Hardianti, seperti yang pertanyaan dari Ibu Hardianti ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita harus menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita mengikuti maunya anak seperti yang Ibu Eli bilang tadi. Kita mengikuti gaya belajar anak. Bila perlu ini papan, kita bagi lebih dari 2 atau 3 atau 5 sesuai dengan potensi anak. Jadi kalau dulu kita membagi kelompok anak itu sesuai dengan kelompok anak, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang rendah. Harapannya mereka dapat menjadi tutor sebaya kepada temannya. Tetapi menurut kurikulum Merdeka saat ini sudah tidak boleh kita mengelompokkan murid sesuai dengan homogen. Kita kelompokkan anak-anak yang cerdas sekali, itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Anak-anak yang rendah dikelompokkan pada satu kelompok. Anak-anak yang sedang dikelompokkan dalam satu kelompok. Sehingga papan itu bisa dibagi berapa, Pak? Misalnya 3 bagian. Jadi yang tinggi tugasnya seperti ini, kalau yang sedang seperti ini, kalau yang rendah seperti ini. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Kita mengikuti gaya anak, cara potensi anak seperti apa? Seperti tadi Ibu Dian ketika belajar materi tentang apa, Bu Dian? Mereka disuruh apa? Menulis. Iya. Boleh apa yang mereka tulis itu mereka tuangkan dalam gambar. Jadi misalnya mereka seperti tadi yang saya punya tadi itu,
restitusi tadi saya buat mana sudah tidak mundur sudah. Saya buat tadi ada gambar manusia, gambar gurunya, kemudian ada anaknya, kemudian ada bahasanya di situ bicaranya. Ada yang buat seperti itu. Kalau misalnya apa yang diperintahkan di situ ada dialog, lebih bagus lagi kalau ada dialognya. Dia bisa membuat seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika nanti selesai pembelajaran bisa jadi komik itu apa yang dia gambar itu. Iya, kalau dikumpulkan kan. Karena anak-anak yang seperti ini kan berarti dia cerdas secara kinestetik. Seperti itu. Jadi dia jangan kita memaksakan, kembali lagi ke teori tadi, teori menurut William Glaser bahwa kita tidak dapat mengendalikan anak, tetapi yang dapat mengendalikan anak itu adalah dirinya sendiri. Jadi sebagai seorang guru kita hanya dapat menuntun mereka. Makanya pada kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi lah yang ruhnya. Seperti itu. Mohon barangkali nanti kami di sekolah Bu pengawas mungkin bisa dikuatkan, ya. Karena menurut saya seperti itu, Bu. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti sebentar bisa dikuatkan atau ditambahkan oleh Ibu pengawas. Ya. Oh iya, satu-satu dulu. Ibu Beatrice dulu ya. Atau Komi dulu. Nah ya, Komi dulu. Apa Ibu Beatrice tadi sudah? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, bagaimana kalau di kelas itu biasanya kita masuk di kelas itu kan kita memberikan materi, tapi kalau belum menulis Ibu, mereka belum amat bisa belajar. Kalau belum menulis sudah panjang lebar kita begini, Ibu belum belajar kita Ibu. Itu pertanyaan mereka. Maunya mereka itu belajar itu harus menulis. Jadi bagaimana saya minta penjelasannya. Dan ini juga tadi Ibu bilang bahwa kita menuruti sesuai dengan keinginan anak, tak? Jadi Menuntun menuntut mereka sesuai dengan potensi. Nah, ketika mereka pada saat pembelajaran misalnya praktek sholat, ketika kita menyuruh mereka praktek sholat ada yang belum tahu, kira-kira gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bel. Saya mungkin begini, saya tidak enak kalau Iya, silakan. terima kasih untuk kedua kalinya. Ya, saya sekali lagi ya saya minta maaf ya, mungkin apa yang Ibu dapat sekarang ini ya saya sudah dapat duluan ya. Tetapi memang selama ini saya di sini saya sudah melaksanakan itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi kemarin saya di modul 2.3 kalau tidak salah, saya lupa sudah. Nah, di situ saya sudah membuat pembelajaran itu yang mana ada ibu guru agama yang saya ambil waktu itu, ibu guru agama. Jadi saya mengajar di situ kolaborasi. Ya seperti tadi kemudian katakan anak itu maunya dia menggambar. Ya memang selama ini saya pelajari dari kelas 1 saya mengajar sampai kelas 6. Memang wataknya anak-anak itu, karakter anak-anak itu berbeda. Tetapi apa yang saya dapat di guru penggerak kemarin tentang pembelajaran diferensiasi itu memang sangat bagus untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak bosan. Awalnya saya masuk di kelas, jelas ada itu ice breaking ya. Ya kita memotivasi anak itu yang pertama. Dan ice breaking yang saya buat itu sesuai dengan pembelajaran yang saya bawa. Jadi apa yang mereka buat itu sebentar selesai saya mengajar, saya ini ke anak-anak itu ada refleksi untuk mereka. Jadi tadi kayaknya Ibu dia bilang yang satu cuma suka menggambar. Saya biarkan saja dia menggambar. Dan saya bertanya siapa yang suka menggambar? Silakan bikin kelompok. Ternyata hampir semua itu suka menggambar, tapi ada lagi yang tidak suka menggambar. Selesai mereka menggambar, saya suruh tampilkan ke depan ini. Saya suruh refleksikan apa hasil yang mereka buat itu. Ternyata yang mereka buat itu sesuai dengan kayak kemarin saya kolaborasi dengan Ibu Ramia ya. Nah, di situ ada anak-anak menggambar kucing, ya kucing. Nah, ada satu
kami suka buat don. Jadi ya itulah anak-anak itu sudah bisa mereka memikirkan sendiri. Oh ini seperti ini, seperti ini. Mereka bisa mengilustrasikan dengan gambar. Ya, maksudnya main dari Ibu Bet mama ya, dari paparan Ibu Bet. Sekarang saya bertanya, yang Ibu Bet materinya itu tentang apa? Yang dihubungkan dengan gambar-gambar itu apa? Ya. Jadi begini, saya kemarin itu karena Ibu Rawia punya materi itu kemarin apa? EBUIO itu ya. Nah, itu Ibu Rawia punya. Tapi saya di situ yang saya tunjukkan kepada anak-anak itu karakter apa yang kemarin itu ya? Saya sebut kerjasama itu. Ada kerjasama yang kemarin yang saya tunjukkan di situ sama anak-anak itu. Itu mungkin saja Ibu Yul yang saya sampaikan. Saya kolaborasi dengan Ibu Rawia kemarin. Nah, jadi minta maaf ya sekali lagi mungkin dengan apa yang saya sampaikan itu yang memang yang terjadi pada diri saya. Terima kasih. Iya, ya. Aduh. Iya, silakan Ibu. Ya. Kalau saya di kelas 4, artinya kalau kita kelompokkan seperti itu bukan asal bekerja mereka. Iya. Kan ada kelompok, kan kita kelompokkan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Jadi ada kelompok menggambar, ada kelompok menulis, dan ada kelompok praktek. Nah, kalau kelompok menggambar bukan kamu sembarang menggambar. Iya. Ya, artinya karena saya materi saya tentang fotosintesis, mereka menggambar pohon, ada cahaya, Iya. ada air. Kemudian yang kelompok menulis itu mereka menulis bagaimana proses memasak makanan. Sedangkan kelompok yang praktek mereka dibawa keluar. Iya. Seperti itu. Seperti itu Iya. gaya saya. Iya. Jadi bukan sembarang menggambar Iya. fotosintesis menggambar rumah. Iya, iya. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya, itulah. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Alhamdulillah, luar biasa guru-guru. Iya. Iya, iya, iya. Berkembang lagi ini kelas 1 mau beda Ibu Beatrice ya. Jadi kemarin kolaborasi setelah selesai dengan Ibu Beatrice, kemarin saya mempelajari tentang kata misalnya elo. Jadi setelah itu karena tadinya mereka hanya menggambar apa lukis, donat bentuk apel. Jadi setelah itu saya mulai lanjut dengan jadi kita belajar apa anak-anak apa berkomunikasi kucing. Kalau kucing mulai dengan kata apa. Kemudian donat. Jadi secara tidak langsung bukan hanya kata tadi yang saya ajarkan itu sudah pindah pada kata yang lain seperti dekor. Oh iya, saya paham, saya paham. Nah, setelah itu saya buat pula pesan berantai. Iya. Saya buat kelompok mulai dari siswa materi zaman 1 sampai terakhir kemudian 1. Itulah Iya. kolaborasinya. Iya, luar biasa guru kelas 1 ini kolaborasi dengan guru PJOK. Jadi sudah terjawab tadi pertanyaan. Ya, seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kalau tadi Ibu Beatrice itu menyampaikan dia mau sub elemen yang dia nilai adalah kerjasama kan? Kerjasama, berarti gotong royong dimensinya, dimensi gotong royong yang dia nilai. Sub elemennya kerjasama, elemen kolaborasi, sub elemen kerjasama. Seperti itu barangkali. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Masih ada? Atau sudah semua kan? Sudah terjawab semua kan tadi? Yang mana? Iya. Oh, yang praktek sholat. Oh, kalau belum menulis, belum belajar berarti. Nah, berarti Ibu kasih ini tugas mandiri saja. Seperti
itu supaya orang menulis juga, berarti orang mau menulis. Seperti itu berarti bukan tidak mau tetapi mau menulis. Jadi hadirkan pembelajaran itu di mana mereka itu tidak terasa ternyata mereka sudah belajar, misalnya dengan bentuk permainan. Mereka kayak kemarin ada yang saya buat aksi nyata di modul 1.3 itu pada pembelajaran matematika itu untuk mengajarkan perkalian dan pembagian itu bisa menggunakan yang itu, yang apa? Ini permainan apa itu namanya? Congklak. Nah, congklak. Itu kan mereka bisa bagi-bagi itu konsep itu. Jadi tanpa terasa ternyata seperti inilah perkalian. Nah itu bisa kita hadirkan pada pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ada juga saya melakukan aksi nyata membuat layang-layang. Mereka disuruh mengukur, membuat layang-layang. Guru menyiapkan itu batang bambu itu. Mereka ukur sedemikian rupa. Kemudian bagaimana sisi kanannya berapa, sisi kirinya berapa, kemudian sisi tegaknya itu berapa. Nah itu bagian sebenarnya mereka sudah melakukan seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah, seperti yang pada PJOK, nah itu aktivitas lempar bola itu kan itu bisa untuk meningkatkan kekuatan fisik ya, seperti itu. Dan hari ini adalah bagian dari aksi nyata saya pada modul 1.4 seperti itu. Jadi untuk terkait dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu belum saya dapatkan, tetapi konsep dari pembelajaran pada kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi sudah hampir sebagian saya sudah pahami karena beberapa kali mengikuti pelatihan. Nah seperti itu. Adapun nanti hal-hal yang masih kurang pada saya mungkin bisa dikuatkan oleh ibu pengawas kita karena beliau salah satu narasumber terkait bagaimana IKN implementasi kurikulum merdeka. Nah, itu saja barangkali penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.